Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hasan Harahap, NIM 2210200014, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan di Indonesia, tentang Mahkamah Konstitusi guna untuk memenuhi mata kuliah peradilan di Indonesia, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Suatun Hasanah SHMAG. Ya, pertama di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah Mahkamah Konstitusi atau kita sebut dengan bahasa sehari-hari MK. Di mana di sini Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir sebagai hasil reformasi konstitusi yang dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau tahun 1999 sampai tahun 2002. Sebelum amandemen, tidak ada lembaga yang secara khusus berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat sistem check and balance dalam tata negara dan memberikan mekanisme pengujian konstitusi nasionalitas, undang-undang, serta menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. MK resmi berdiri dan beroperasi sejak tanggal 16 Agustus tahun 2003 dengan pelantikan 9 hakim konstitusi pertama oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, pembentukan MK ini juga didorong oleh praktik di negara-negara lain seperti di negara Jerman, Korea Selatan, dan Italia yang memiliki lembaga serupa untuk memastikan supremasi konstitusi. Yang kedua itu ada landasan hukum Mahkamah Konstitusi, di mana landasan hukum yang mengatur MK yaitu meliputi yang pertama itu pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen ketiga menjadi dasar utama kewenangan MK. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Terus ada yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia yang terdapat pada nomor 147 tahun 2003 tentang pengangkatan hakim konstitusi. Nah, yang ketiga itu ada struktur kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Struktur kelembagaan MK terdiri dari beberapa elemen utama. Yang ke-1 itu ada hakim konstitusi, di mana hakim konstitusi ini berjumlah 9 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat kembali kita pilih selama 1 kali. Pengangkatan hakim dilakukan oleh Presiden, di mana setiap hakim yang diusulkan oleh Presiden hanya bisa 3 orang saja atau 3 orang hakim. Dan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga bisa mengusulkan 3 calon hakim. Dan dari Mahkamah Agung juga mengusulkan 3 calon hakim. Yang kedua itu ada pimpinan Mahkamah Konstitusi, yang dimana pimpinan Mahkamah Konstitusi ini dipilih dari dan oleh para hakim konstitusi itu sendiri, yang terdiri atas ketua dan wakil ketua yang memimpin sidang. Yang ketiga itu ada Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal ini berfungsi untuk memberikan dukungan administratif, keuangan, dan teknis kepada MK. Dan yang ketiga itu ada Panitera MK. Panitera MK ini bertugas dalam administrasi perkara termasuk mencatat dan memproses dokumen hukum. Yang keempat itu ada kewenangan dan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Sesuai pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki 4 kewenangan utama dan 1 kewajiban. Nah, yang dimana kewenangan MK yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MK dapat membatalkan pasal atau undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
yang kedua itu memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. MK menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga itu memutuskan pembubaran partai politik. Atas permintaan pemerintah, MK dapat memutuskan apakah suatu partai politik bertentangan dengan undang-undang. Nah, dan yang keempat itu ada memutuskan perselisihan hasil pemilu, meliputi pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada. Sejak putusan undang-undang pilkada dinyatakan sah. Dan kewajiban MK itu yaitu untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang kelima itu ada beberapa contoh kasus dari Mahkamah Konstitusi dan beserta penyelesaiannya. Nah, contoh yang pertama itu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kasus diambil dari putusan MK nomor 46 garing PUU 8 garing 2010, yang dimana kasusnya itu seorang anak luar nikah mengajukan permohonan agar pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dianggap inkonstitusional karena hanya mengakui hubungan perdata dengan ibu biologis. Nah, putusan yang diberikan MK itu, MK memutuskan bahwa anak luar nikah juga memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara tes DNA. Dan penyelesaiannya itu pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan dimaknai ulang. Dan yang contoh yang kiri itu ada sengketa hasil pemilu. Nah, contoh kasusnya kita ambil pada sengketa hasil Pilpres 2019, di mana kasusnya itu pasangan Prabowo Sandiaga menggugat hasil pemilu yang memenangkan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, putusan yang diberikan MK menyatakan bukti yang dilakukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangannya yang memengaruhi hasil pemilu. Nah, penyelesaiannya itu gugatannya ditolak dan kewenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dinyatakan sah. Dan yang ketiga itu ada sengketa kewenangan antar lembaga negara. Nah, contoh kasusnya itu sengketa Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden terkait RUU APBN. Di mana kasusnya ini Dewan Perwakilan menilai Presiden tidak melibatkan mereka dalam perubahan APBN di tengah jalan. Nah, putusan yang diberikan MK itu, MK menyatakan bahwa proses perubahan APBN harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi. Nah, penyelesaiannya MK memberi perintah agar prosedur ke depan lebih memperhatikan keterlibatan DPR. Nah, yang contoh keempat itu ada pembubaran partai politik. Nah, contoh kasusnya hingga saat ini MK belum pernah menangani kasus pembubaran partai politik karena mekanisme ini membutuhkan permintaan langsung dari pemerintah. Nah, mungkin itu saja. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang Mahkamah Konstitusi yang untuk memenuhi mata kuliah peradilan Indonesia ini, yaitu Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penting dalam menjaga supremasi konstitusi, memastikan aturan hukum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta penyelesaian konflik-konflik yang melibatkan lembaga-lembaga negara atau hasil pemilu. Dan peran MK sangat vital dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan tata pemerintahan yang berkeadilan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang, yang salah dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Ya, kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Ustadzun Hasanah, SH, MAG, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.